Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang KB2 dari akidah akhlak tentang yang seperti ini nih. Pernah dapat tak soal yang seperti ini? Imam Al-Ghazali menyempurnakan kekuatan yang membentuk akhlak dalam jiwa manusia menjadi 4 kekuatan yang tidak termasuk dalam kekuatan pembentukan akhlak. Kemudian soal yang seperti ini atau yang seperti ini atau yang seperti ini, menurut kalian susah enggak soal ini? Susahnya soal ini karena bahasanya berbeda dengan bahasa kita, karena mereka menggunakan bahasa Arab dalam istilah-istilah yang digunakan ini. Oke, langsung saja. Ini merupakan salah satu dari materi akidah akhlak di KB2, sumber terbentuknya akhlak dan implementasinya. Sebelum lebih jauh, kita ke pengertian akhlak dulu ya, karena juga sering muncul pertanyaan seperti itu. Siapa ini menurut siapa, akhlak pengertian akhlak ini menurut siapa. Jadi kita mau cari tahu dulu kata kunci dari masing-masing ketiga tokoh yang disebutkan dalam modul, yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Profesor Dr. Ahmad Amin menyebutkan tentang pengertian akhlak. Di antaranya Ibnu Miskawai, akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Kita ambil kata kuncinya adalah tanpa pertimbangan. Jadi Ibnu Miskawai ketika ada soal yang tanpa pertimbangan, ini menurut siapa? Berarti kita langsung saja bahwa jawabannya adalah Ibnu Miskawai ketika ada kata tanpa pertimbangan. Yang kedua, Al-Ghazali, akhlak ialah gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah mendarah daging yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah, lagi gampang tanpa berpikir panjang. Jadi kita ambil kata mendarah daging karena selalu disebutkan di soal pun ini mendarah daging. Jadi kita akan ke Al-Ghazali. Jadi ketika ketemu dengan soal yang ada kata kunci mendarah daging, berarti kita akan tahu bahwa pengertian akhlak ini menurut Al-Ghazali. Dan yang terakhir adalah Profesor Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah kehendak yang dibiasakan, bukan perbuatan yang tidak ada kehendaknya, seperti bernapas, denyut jantung, dan kedipan mata dan lain-lain. Ini dianggap bukan sebuah akhlak. Jadi kehendak yang dibiasakan ya. Jadi kita ambil kata kunci itu, kehendak yang dibiasakan. Jadi Ibnu Miskawai tanpa pertimbangan, Al-Ghazali mendarah daging, dan Profesor Dr. Ahmad Amin adalah kehendak yang dibiasakan. Sekali lagi, Ibnu Miskawai tanpa pertimbangan, Al-Ghazali mendarah daging, Profesor Dr. Ahmad Amin kehendak yang dibiasakan. Itulah pengertian akhlak menurut 3 tokoh yang ada di dalam modul. Kemudian kekuatan jiwa dalam sumber terbentuknya akhlak. Kita langsung saja ya ke sini. Kita singkat. Ini kan ada 4 ya menurut Al-Ghazali, sementara Miskawai ada 3. Menurut Miskawai ada 3. Jadi saya singkat kemarin dengan seperti ini. Kuwa Iga Shaddle, kekuatan Iga Shaddle. I seperti yang disebutkan Ibnu Miskawai seperti Kuwa al-ilmi. Kemudian Ga, Kuwa al-gadab. Yang ketiga adalah Sya, Kuwa asyahwa. Dan yang terakhir itu yang disebutkan oleh Al-Ghazali yang menjadikannya menjadi 4, yaitu Del, Kuwa al-adl. Jadi Kuwa al-ilmi, Kuwa al-gadab, Kuwa asyahwa, Kuwa al-adl. Iga Shaddle. Jadi kuwa al-ilmi itu adalah kekuatan yang berasal dari akal, sedangkan gadab itu berasal dari batin, syahwa itu kekuatan yang berasal dari lahir, dan yang terakhir al-adl itu adalah penyeimbang ketiga kekuatan ini. Adapun turunan dari kuwa al-ilmiyah yaitu hikmah. Seorang yang memiliki hikmah yang baik itu akan memiliki husnul takbir, jaudat tasin, sikabar ra'yi, dan sawabasan. Apa sih yang keempat ini? Supaya kalian mudah ingat, silahkan perhatikan kata-kata yang sudah saya buat ini. Si takbir lurus pikirannya, jidatnya mirip lapangan, subasa cepat larinya, najwa sihab tepat pikirannya. Husnu takbir, ketika mendengar takbir, ingat si takbir lurus pikirannya. Ketika melihat husnu takbir, ingat si takbir lurus pikirannya. Artinya orang yang memiliki husnu takbir itu memiliki pemikiran yang lurus. Dia pemikirannya pokoknya ada kata lurus lah di pilihannya, maka itulah yang disebut dengan husnul takbir. Kemudian yang kedua tadi adalah jaudat sin. Ingat kata jidatnya mirip lapangan, jidatnya mirip lapangan. Jadi ketika orang memiliki jaudat sin, memiliki kekuatan jaudat sin, itu akan menganggap bahwa sesuatu yang masalah-masalah yang datang yang mirip-mirip itu dia akan mampu untuk menyelesaikannya, memikirkannya dengan baik. Jadi walaupun dia mirip, dia akan mengambil keputusan yang benar, ya. Yang benar. Kemudian yang ketiga adalah sikaba ra'i. Ingat kata subasa cepat larinya. Sikaba, subasa cepat larinya. Jadi ketika orang memiliki sikaba ra'i, maka pikirannya akan cepat. Dia akan cepat memutuskan sesuatu walaupun dia dalam keadaan terdesak, dia akan memutuskan dengan cepat dan benar. Dan yang terakhir adalah
sawabasan. Saya ambil kata Najwa Shihab, tepat pemikirannya. Jadi Najwa Shihab sawabasan, ingat Najwa Shihab. Jadi Najwa Shihab itu tepat pemikirannya. Kenapa? Karena orang yang memiliki sawabasan memiliki pikiran yang tepat pemikirannya. Karena orang yang seperti ini katanya itu mendapat petunjuk dari Allah sehingga pemikiran atau dugaannya itu selalu tepat. Lanjut kita yang kedua ya, yaitu Quwa al-Ghadab itu akan melahirkan syaja'ah, keberanian ya. Quwa al-Ghadab itu akan melahirkan syaja'ah. Syaja'ah inilah yang melahirkan akhlakul karimah seperti al-karam, an-najdah, kibr nafs, al-ihtimal, al-hilm, dan yang terakhir adalah al-wikar. Tahu yang keenam ini? Kita lihat lagi yang di sebelah kanan inilah. Karam lautnya karam kapalnya ya, maaf ya. Karam kapalnya budi tetap jadi moderator. Ingat, perhatikan yang bagian bold saja, karam budi moderat. Karam kapalnya budi tetap jadi moderator. Jadi karam budi moderat. Jadi orang yang memiliki karam atau akhlak yang baik itu memiliki adalah kebaikan budi sehingga dia mampu berbuat moderat atau dia mampu menjadi penengah di antara orang-orang yang berselisih. Kemudian yang kedua adalah an-najdah. An-najdah itu kalau mau ingat saja yang kalimat kedua, sajadah ajaib bisa menolong orang. Sajadah ajaib bisa menolong orang. An-najdah artinya adalah orang yang suka menolong, orang yang suka membantu orang. Jadi itu adalah sifat yang kedua yang diturunkan dari, atau akhlak yang kedua yang diturunkan dari saja'ah ini. Yang ketiga adalah kibr nafs. Ketika kalian susah mengingat kibr nafs itu apa, cobalah ke kalimat yang ketiga, itu bibirnya kena napasnya saking besarnya. Jadi bibirnya kena napasnya saking besarnya. Jadi kibr nafs itu artinya orang yang memiliki jiwa yang besar. Perhatikan yang bold ya di kalimat ketiga, orang yang memiliki jiwa yang besar ya, berjiwa besar ya artinya kibr nafs. Kemudian yang keempat adalah ihtimal. Al-ihtimal, kalian susah untuk mengingat, silahkan pakai kalimat yang keempat, yaitu Ali pakai baju timah sehingga kuat bekerja. Ali pakai baju timah sehingga kuat bekerja. Jadi perhatikan yang bold, Ali timah kuat bekerja. Al-ihtimal artinya adalah dia adalah orang yang mampu bekerja dengan giat, bekerja dengan keras, seperti dia tidak punya lelah. Itu adalah salah satu turunan dari sifat saja'ah ini. Kemudian yang berikutnya adalah al-hilm. Al-hilm kalian ingat, kalian susah untuk mengingat al-hilm, silahkan ingat kalimat ini. Karena pakai helm, polisinya santun dan tahan emosi. Karena pakai helm, polisinya santun dan tahan emosi. Perhatikan yang bagian bold. Hilm, al-hilm artinya santun dan bisa menahan emosi. Ya. Ketika orang memiliki saja'ah al-hilm, maka dia akan mampu untuk menahan emosi atau dia akan berbicara yang santun. Kemudian yang terakhir adalah al-wikar. Al-wikar, kalian sulit untuk mengingat apa itu al-wikar, silahkan cobalah untuk mengingat kalimat ini. Baring di tikar bikin tenang, tidak banyak bicara dan tidak tergesa-gesa. Baring di tikar bikin tenang, tidak banyak bicara dan tidak tergesa-gesa. Ingat bagian bolnya tikar, tenang, tidak banyak bicara dan tidak tergesa-gesa. Jadi kalau ingat al-wikar berarti ingat saja tikar. Itu bikin tenang, tidak banyak bicara dan tidak tergesa-gesa. Jadi orang yang memiliki sikap wikar al-wikar ini, dia akan orangnya adalah orang yang tenang, tidak banyak bicara. Kemudian kalau dia melakukan sesuatu itu tidak tergesa-gesa. Kita lanjut yang ketiga, yaitu Quwa syahwa, Quwa isyahdal. Tiga syahdal itu kita ke syah. Quwa asyawa atau kekuatan yang lahir dari lahir ya, lahirnya, yang muncul dari lahir, yang terbentuk dari lahir. Ini akan melahirkan ifa ya. Apa sih ifa? Kekuatan yang menahan ya, menahan diri seperti haya, kana'ah, saka, wara ya. Kalau kalian susah untuk mengingat keempat akhlak ini, kalian ingat saja yang sebelah kanan. Hakasawa macudersu. Hakasawa macudersu. Hakasawa macudersu. Jadi ini seperti ya taci paparera yang milik pramuka ya. Hakasawa macudersu. Ha itu haya, ka itu kana'ah, sa itu saka, wa itu adalah wara.
Apa itu haya? Haya itu ma ya, selurus dengan ma, yaitu malu. Ka itu selurus dengan cu. Qana'a itu artinya merasa cukup. Sa itu atau saka selurus dengan der, itu artinya adalah dermawan. Kemudian yang terakhir adalah wara. Wara itu selurus dengan syubhat ya. Syu itu ya syubhat. Syubhat itu artinya dia berperilaku menghindari hal-hal yang masih bersifat syubhat hukumnya. Ya, dia menghindari perbuatan yang dianggap hukumnya masih syubhat atau masih samar-samar. Saya kira cukup ya untuk penjelasannya. Kita ke soalnya. Imam Al-Ghazali menyempurnakan kekuatan yang membentuk akhlak dalam jiwa manusia menjadi 4 kekuatan. Yang tidak termasuk 4 kekuatan pembentuk akhlak adalah apakah kuwa al-adl, asyahwa, al-ghadab, al-ilm, atau al-akhlak. Ingat kata kecuali ya. Yang tidak, kata yang tidak. Kemudian ingat kata kunci yang tadi, kuwa iga syadal, i ilmi, ga ghadab, syahwa, dan yang terakhir del adalah adl. Jadi yang tidak termasuk adalah ya, kuwa al-akhlak. Jadi jawabannya adalah kuwa al-akhlak. Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah Ibnu Miskawai mengemukakan ada 3 kekuatan dalam jiwa manusia yang dapat membentuk akhlak. Salah satu dari 3 kekuatan tersebut adalah kuwal ilm. Kekuatan ini adalah, ingat ilm tadi, apa kata kuncinya? Kekuatan yang berasal dari akal, kekuatan menolak yang tidak senangi, keinginan kesenangan batin atau lahir, atau kekuatan keseimbangan. Jadi ingat tadi kata kuncinya adalah akal. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut kita ke soal nomor berikutnya, yaitu seorang muslim yang berakhlak akan memiliki kuwa al-ghadab yang menghasilkan syaja'ah atau keberanian ya. Tadi syaja'ah ini akan memberikan turunan akhlak pada orang beriman, turunan dari syaja'ah. Ini kecuali, jadi kita akan mencari yang kecuali lagi. Jadi ingat saja turunan syaja'ah itu dari kata kunci yang tadi, karam kapalnya budi tetap jadi moderator, sajadah ajaib bisa menolong. Jadi diantara al-karam, at-tahawur, an-najdah, al-ihtimal, al-hilim. Kalau kita sesuaikan dengan kalimat yang tadi, al-karam itu adalah al-karam kapalnya budi, an-najdah itu adalah sajadah ajaib, al-ihtimal itu ada tadi alih pakai baju timah, kemudian al-hilim itu karena pakai helm ya. Jadi yang terakhir yang tidak ada adalah B, at-tahawur. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir mungkin ya, kalau nggak salah. Orang yang memiliki kuwa al-ilm akan menghasilkan hikmah. Hikmah ini akan memberikan turunan akhlak yang nantinya secara otomatis akan dimiliki orang tersebut. Hikmah dari kuwa al-ilm kecuali, lagi-lagi kecuali ya. Ingat, hikmah dari kuwa al-ilm ini kecuali apa? Ingat-ingat kata kunci yang tadi adalah si takbir lurus pikirannya, jidatnya mirip lapangan, subasa cepat larinya, najwa sihab tepat pemikirannya. Yang tidak ada adalah kibernafs. Jadi itulah beberapa contoh soal dan penjelasan tentang pembentuk akhlak, kekuatan yang membentuk akhlak ya. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.